Siapapun Anda yang mengikuti Qori berarti sedang meruntuhkan nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Abnaul Imam di halaman 27, silahkan dibaca sendiri ya. Qori itu sebelum pindah itu kan begini. Ketika dia menggalang dana untuk penerbitan bukunya, ya kan, terus dia itu apa namanya juga masuk di petisi pada waktu itu, masuk di petisi meminta anggota petisi untuk meminta uang transferan, minta bagian. Padahal di petisi itu tidak ada untuk cari cuan, gitu. Pada akhirnya dia keluar petisi begini dan begitu, akhirnya pokoknya nggak akan korban. Itu seminggu, 3 atau 2 hari sebelum keluar. Pada akhirnya semuanya diserang. Intinya adalah sebelum apa namanya keluar dia memberi pernyataan, saya ini sudah berjuang, gitu. Sudah berjuang tapi tidak dianggap. Tidak dianggap. Kiai Imad lebih memilih Gus Fuad Pleret. Bahkan salah satu bentuk tugas saya yang mana dulu-dulu antum lihat bagaimana saya menghancurkan hati-hati Ba'alawi dan habaib semua. Ba'alawi jahannam. Natap lo rungkan, lo liatin aja. Hah? Saya datang atas takdir Allah Subhanahu wa taala, saya dimasukkan dalam golongan Imaduddin Alaihil Kadzab. Kita lihat demi hari orang-orang yang meneliti kepalsuan nasab Bani Ba'alawi semakin bertambah dan bertambah. Kenapa? Karena memang nasab Bani Ba'alawi ini sudah kena laknat Tuhan Rabbul Izzah. Betul, tidak bohong itu. Jadi teriakan saya demi teriakan saya menghancurkan hatinya habaib dan muhibbin. Asal ada tanda-tanda ya, di mana tempat-tempat yang banyak mukibin yang belum pada sadar, itu akan terjadi gempa. Masya Allah. Itu yang benar ini ente, benar. Ya, ini besok aneh akan ketemu rekan-rekan, aneh akan sampaikan ini. Begitu. Jadi ini serius ini masalah ini. Ya, ternyata Tahdus bin Nimad moyang-moyang mereka ngarep banget supaya masalah ini terungkap, supaya mereka itu jadi selamat. Gitu loh. Ada titipan salam sama si Bahrudin, ya kan? Kalau bahasa Melayu gini, ya bahasa Melayu nih, si Udin doyang berlayar, namanya Baharudin. Iya kan? Iya kan? Iya betul nggak? Bahar kan lautan, ya kan? Si Udin doyan ke laut, namanya Baharudin. Kaji kebenaran, kalau memang salah ya salah, kalau benar ya tetap benar. Yang terakhir ketemu di room itu, dia naik, tiba-tiba membuka bokep, akhirnya rungkat itu. Masa kayak gitu perilakunya, buka bokep, saksinya banyak itu. Gitu loh. Jadi nggak pakai omong, saya kira itu siapa, ternyata Qori. Sambil buka itu, nggak ngomong ke saya, nggak berani, mana mungkin dia berani ngomong ke saya, meskipun di pihak sono pasti merosting saya, merosting kawan-kawan itu. Itu parah sekali itu kalau Qori itu. Setelah itu saya langsung membuat antitesis dengan begitu gampangnya, dan alhamdulillah antitesis ini tidak saya ambil daripada sedikit pun. Ini antitesis ini insya Allah mudah-mudahan dicetak ya. Apalagi dikatakan tesis, buku saja, artikel saja tidak layak. Lah bagaimana mungkin? Kalaupun itu saya edit, itu pastinya akan membutuhkan perubahan yang maksimal. Artinya paling tidak 70% harus saya rubah. Nah, ini semua ada 102 daftar pustaka, artinya 102 referensi untuk mensahihkan nasab Alawi dari abad ke-5 Hijri sampai abad 15 Hijri sampai hari ini. Bahwa Tengku Qori sekarang ini kembali untuk mempermasalahkan kitab Abnaul Imam. Karena memang jika kajiannya adalah kajian historis, kajian adalah kajian naskah, maka Ba'alawi ini tidak mungkin lagi bisa ditolong, kecuali hanya dengan narasi-narasi falasi, dengan adanya manipulasi data, dan sebagainya. Nah, kitab Abnaul Imam ini termasuk dalam kategori beberapa manipulasi data yang telah dilakukan Ba'alawi. Oke Tengku, jadi kitab andalan Anda untuk melawan keiman adalah kitab Abnaul Imam karya Abdul Mu'ammar Toba abad ke-5. Selain kitab Abnaul Imam, apakah Tengku sudah mendapatkan kitab yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa? Atau belum dapat?
Saya sudah melengkapi selain Abnaul Imam dengan referensi yang terdiri dari fatwa-fatwa ulama yang ada di abad 7 sampai abad 15 Hijri. Abnaul Imam ini jelas kitab palsu yang kepalsuannya sudah diteliti oleh para ulama ahli nasab. Misal, seorang peneliti nasab yang bernama Al-Qaraja dalam kitab Al-Kafil Muntakhab halaman 106 sudah mengatakan di dalam kitabnya Al-Kafil Muntakhab halaman 106 bahwa kitab Abnaul Imam adalah kitab yang termasuk dalam kategori manhulah. Kitab manhulah, pakai hak ya, manhulah, yaitu kitab yang palsu, kitab yang nisbatul kitabah ila ghairi qaili. Penisbatan sebuah kitab bukan kepada pengarangnya. Siapa pengarangnya? Pengarangnya ya Yusuf Jamalul Lail itu. Dia menarik-narik nama Abul Muammar Yahya Toba-Toba. Abul Muammar Yahya Toba-Toba itu memang seorang ulama dari kalangan Syiah. Dia mempunyai kitab yang namanya Syarhul Lumah Ibnul Jinni, tetapi tidak mempunyai kitab yang namanya Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Dari mana keterangan itu? Silakan buka kitab Al-Kuna wal Alqab karya Syekh Abbas Al-Qummi juz 2 halaman 133. Kemudian buka juga kitab Mu'jamul Muallifin Umar Ridha Kahalah juz 13 halaman 226. Buka juga kitab ketiga Hadiyatul Arifin juz 2 halaman 519. Keempat, buka juga kitab Al-A'lam juz 8 halaman 164. Di dalam kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, biografi dari seorang Abul Muammar Yahya itu lengkap. Dia punya kitab apa, dia hidup kapan, kemudian punyakah dia kitab yang bernama Abnaul Imam? Tidak ada. Tidak ada berita seorang Abul Muammar Yahya bin Toba-Toba mempunyai kitab yang bernama kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Itu ketinggalan zaman apabila pembela Balawi semacam Tengku itu kembali menjadikan kitab Abnaul Imam ini sebagai sebuah dalil hujjah ketersambungan nasab Balawi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya bukan Gus ya. Kalau Gus Aziz memang Gus karena di channelnya namanya Gus kan jelas itu. Kalau saya kan tidak ada Gusnya, jadi bukan Gus. Ngajar ngaji juga, jadi bukan Gus ya. Lebih tepatnya Al Habib kan gitu. Habib Al-Kemi saja berarti ya. Oke. Iya, tapi begini sebenarnya. Terus terang tadi itu, saya itu sudah enggak tahu awalnya itu. Tiba-tiba buat thumbnail kayak gini nih, gimana ceritanya kok tiba-tiba kayak gini? Karena begini, Habib Al-Kemi. Saya ini kan beberapa waktu yang lalu kan menyimak satu video antum itu yang di TikTok itu direkam layar oleh teman-teman yang kemudian di-upload di YouTube. Nah, kemudian saya pun minta kepada antum untuk mengirimkan manuskripnya itu, manuskrip pembatalan nasab Alawi yang disusun oleh Habib Oktifa Qori Al-Banggali gitu kan. Kemudian kita ulas tuh dari A sampai Z lah dengan ringkas. Tapi teman-teman itu banyak yang meminta agar langsung live dengan muhakiknya begitu. Nah, sehingga saya berinisiatif ya untuk mengundang antum sebagai narasumber di sini agar lebih jelas bagaimana sebenarnya runtutan bagaimana Habib Al-Qori itu mendukung Kiai Imad, kemudian menyusun sebuah manuskrip pembatalan nasab Alawi, lalu kemudian sekarang itu berpindah 180 derajat kepada kubunya Ba'alawi. Nah, ini gimana sebenarnya, kita ingin tahu runtutan-runtutannya itu, Bib. Terus juga isi dari manuskrip itu menurut pandangan antum itu bagaimana, nantilah satu persatu pelan-pelan gitu, Bib. Jadi sebenarnya kan begini, kalau itu apa yang ditulis Qori yang disebut tesis itu sebenarnya bukan manuskrip ya. Kalau manuskrip itu kan kuno berarti. Paling tidak 50 tahun lah ya. Kalau disebut manuskrip ya sebenarnya kurang tepat juga gitu. Apalagi kalau dari sisi kelayakan tentu tidak layak ya. Kalau itu juga disebut tesis juga nggak layak ya. Itulah kenapa memang saya itu awalnya itu memang kan dipasrahi ya sebagai editornya Qori itu waktu itu. Akan tetapi saya pertimbangkan, saya baca. Awalnya saya nggak tahunya begini, dikirim. Sebelum dikirim itu kan dikasih tahu saya nulis pembatalan nasab Alawi begitu. Masa sih? Iya, coba nanti tak lihat ya. Iya, nanti tak selesaikan, paling kurang seminggu lagi gitu. Dia bilang kayak gitu.
Nah, pada akhirnya oke, tak bantulah untuk editor karena saya sendiri itu berpengalaman ya. Kalau menjadi editor di berdua majalah saya pernah ya. Terus membuat penerbitan dulu menerbitkan banyak buku saya juga pernah. Dulu penerbit saya itu Ide Kreatif namanya. Terus mungkin karena background yang semacam itu dan saya juga pernah menulis beberapa buku, baik itu buku pribadi maupun buku proyek ya. Proyek artinya itu dikasih job oleh satu kabupaten tertentu untuk menulis sejarahnya dan menulisannya, saya pernah lah ya kayak gitu itu. Nah, mungkin latar belakang semacam itulah pada akhirnya ya saya apa ya menerima lah untuk menjadi editornya begitu. Akan tetapi ketika tulisan itu dikirim ke saya, itu kaget saya. Ini tulisan kalau diterbitkan nggak mungkin diterbitkan langsung, apalagi waktu itu dia minta cepat sekali, waktunya minta seminggu itu harus selesai pada waktu itu. Akhirnya saya pikir, saya tunda, mau ngomong itu nggak enak, mau ngomong nggak enak, maksudnya begini, ini nggak layak untuk diterbitkan. Saya mau bilang begitu nggak anu ya, karena kawan sendiri, iya kawan sendiri. Pada akhirnya saya callingan dengan yang namanya Bang Acong waktu itu. Untuk dari segi ketikan itu juga ngawur, artinya ngawur spasi, terus penggunaan huruf kapital, titik, koma dan sebagainya itu nggak jelas. Mana induk kalimat, mana anak kalimat itu juga nggak jelas. Strukturnya pokoknya nggak ada, struktur penulisan itu nggak ada di situ tuh. Apalagi dikatakan tesis, buku saja, artikel saja nggak layak. Lah bagaimana mungkin? Kalaupun itu saya edit, itu pastinya akan membutuhkan perubahan yang maksimal. Artinya paling tidak 70% harus saya rubah. Astagfirullahaladzim. Nah, karena saya itu sibuk ya, banyak kerjaan ya. Memang kalau dulu kan memang agak longgar, sekarang sibuk banyak kerjaan. Pada akhirnya saya calling ke Acong, Cong, coba minta itu apa tulisannya Kori, nanti edit ya untuk spasi dan sebagainya. Nanti saya yang membenahi ketikan Arabnya. Karena sebenarnya Arabnya pun di tulisannya Kori yang dianggap tesisnya Kori itu hasil scanan dan itu diolor-olor, diodot-odot gak karu-karuan. Foto loh, bukan scan, difoto, diklik terus ditampilkan di bawahnya gitu. Dan banyak oret-oret, pokoknya amburadul lah. Oke, nanti Bang Acong bagian yang membenahi apa namanya kata per kata ya, misalkan spasi yang spasinya nggak benar. Kan begini kan, kalau di dalam nulis itu, di dalam Word itu kan kalau apa namanya di awal kalimat itu kan pakai tab biasanya kan, pakai tab. Jadi kan enak, kalau ngaturnya kan enak. Enggak, dia itu pakai gini, misalnya nulis di awal kalimat, langsung titik pakai spasi. Jadi kita itu harus menghilangkan itu dulu. Kesusahannya di situ. Akhirnya waktu itu Bang Acong lah yang saya suruh untuk membenahi itunya. Nanti untuk teks Arabnya, ngasih harokat dan sebagainya, untuk ngetik Arabnya itu saya. Itu oke. Akhirnya saya tunggu sampai seminggu lebih. Bang Acong pun itu nggak anu apa namanya nggak ngasih hasil editan itu, hasil editan yang kecil-kecil itu. Nah, pada akhirnya saya calling lagi. Begitu saya calling bilang begini dia, Bang Alkemi, menurut sampean itu bukunya gimana? Terus saya bilang, menurut saya bukunya itu tidak layak terbit. Saya bilang begitu. Loh, kok sama dengan saya? Kata Bang Acong, bilang begini, nggak enak saya itu. Kalau ngomong di depannya, waktu itu Acong masih nunggu apa manggilnya Sayyid Tengku Kori. Bang Acong itu ya, manggilnya masih gitu. Kalau saya kan tidak pernah manggil Sayyid ya, saya manggilnya Tengku. Karena memang namanya Tengku Oktiva kan gitu. Tidak pernah saya manggil Sayyid itu. Nah, karena saya sejak awal sudah tahu bahwa yang mengisbat Kori itu sejatinya dari orang Tuban dan itu adalah tetangga saya kan begitu. Iya, itu satu kabupaten dengan saya, itu Kabupaten Tuban, itu beda kecamatan saja. Nah, setelah ngobrol banyak dengan Bang Acong, ya kan, lalu dia, menurut sampean gimana? Menurut saya sama sekali tidak layak. Saya juga sama. Gimana ini? Wes gini aja, sampean anu ya, sampean pokoknya apa ya, tulisan-tulisan yang spasi dan sebagainya yang kurang pas itu tolong sampean benahi, nanti kasihkan ke saya, biar saya nggak terlalu berat, tahu kan begitu. Oke, nah begitu oke, tak tunggu lagi sampai seminggu. Ternyata begitu dikirim itu nggak dirubah sama sekali sama Acong. Dia juga males gitu. Jadi saya bingung lagi. Aduh ini. Padahal itu saya sudah beberapa halaman ya mengedit dari tulisannya Kori ini. Beberapa halaman. Nah, akhirnya Kori calling.
Ini sebelum berpindah ya, seminggu. Ini behind the scene ya, sebelum berpindah. Jadi akhirnya Kori itu calling saya. Gimana kok belum selesai kan begitu. Oh iya, mohon maaf Kori, aku lagi sibuk kan begitu. Lagi sibuk. Terus ini perlu pembenahan banyak, ini karena harus ngetik Arabnya juga. Sampean kan nggak mau ngetik Arab, sampean pakai foto-foto. Iya nggak apa-apa katanya begitu. Terus dia ya pokoknya isinya rasan-rasan koncol lah. Bagaimana itu bukunya Hasan gitu. Ini Hasan no comment aku. Terus, lah nih buku saya itu keunggulannya di mana? Dia tanya begitu. Wah ini, masuk ini aku kan begitu. Jadi begini, kalau untuk kelayakan itu memang harus perlu edit banyak ini kan begitu. Harus diedit lama, jangan sampai ini kan buku pertama sampean. Nah ini alasan saya sebenarnya untuk mengulur-ngulur waktu gitu. Jadi harus diedit sedemikian rupa, apalagi ini adalah masterpiece, buku pertama Anda. Ini harus keluar dengan bagus. Pertama harus hardcover nanti ya, terus covernya juga harus bagus ya kan. Enggak kertasnya kita pakai yang kuning itu yang standar untuk penerbitan kan begitu. Lah terus keunggulannya di mana punya saya? Keunggulannya itu ada punya sampean itu. Kalau Kiai Imad itu penulisannya itu hanya di materi, tapi materi dalam artian misalkan Ahmad bin Isa dan sebagainya ya kan, tapi sampean mengupasnya hingga ke nahwunya, saya bilang begitu, karena dia kan membahas terkait wan hadaro itu loh, wan hadaro dan sebagainya ya kan? Ada wawu atau wawu istiqnaf dan sebagainya kan. Yes, nah buat alasan itu bagus Teguh itu belum ada yang membahasnya, saya bilang begitu. Nah, pada akhirnya oke, kalau gitu ya tolong diselesaikan. Oke. Nah saya tunda-tunda gitu. Nah itu bisa dilihat itu. Nah pertama ketika nggak tak garap-garap, memang saya wegah garapnya itu karena saya perlu melakukan perubahan yang banyak sekali. Pertama, di dalam tulisannya Kori itu tidak ada daftar isi ya kan. Pertama nggak ada, pendahuluan nggak ada ya kan. Padahal di dalam penulisan namanya tesis itu kan harus sesuai kaidah ya, struktur. Ini bukan buku biasa loh. Kalau buku masih lah, buku aja nggak layak kok, apalagi tesis kan begitu. Sama sekali nggak ada di situ. Bahkan misalkan penggunaan judul aja kayak gitu loh. Jadi parah sekali. Pada akhirnya nggak saya garap, ya kan. Akhirnya dia marah-marah itu, naik ke room, alkemi kurang ajar, alkemi membohongi saya gitu. Kemana-mana itu saya diajar. Saya tidak mau satu room pada waktu itu, saya menghindar terus, saya tidak mau karena bertengkar. Pada akhirnya 2 hari setelah itu pesanan sudah mengalir, banyak sekali pesanan itu, uang sudah masuk. Bahkan kawan saya itu istilahnya itu mau menyumbang 25 juta, awalnya dimintai 25 juta sama Kori gitu. Meskipun pada akhirnya kata dia dikasih cuma 5 juta ya, maka 5 juta, dan itu pun langsung ke rekening kan begitu. Saya tidak tahu apakah benar atau tidak, tetapi yang beberapa untuk pesanan itu di grupnya saya lihat sendiri, di grup pesanan itu ada. Dan pada waktu itu karena saya tidak menyelesaikan karena tidak mungkin menyelesaikan hal yang semacam ini dalam waktu 1-2 minggu, apalagi 3 minggu aja tidak mungkin. Kenapa? Karena tulisannya amburadul. Selain tulisannya amburadul, kita harus menyusun kembali kalimat per kalimat gitu loh. Jadi nggak bisa, harus melakukan perubahan paling tidak 70%. Artinya kalau 70% saya bukan lagi editor itu, saya lah yang nulis, cuman otaknya dia gitu. Mungkin itu untuk sementara. Sebelum masuk kepada pertanyaan berikutnya, itu sebenarnya Kori itu pernah kuliah atau enggak itu di Alkemi? Karena biasanya orang yang kuliah itu kan tahu bagaimana metodologi penulisan, ya kan? Kemudian untuk merangkai bagaimana kerangka pemikiran, kemudian referensi dan lain sebagainya, penempatan untuk judul, subjudul, kemudian dan seterusnya. Itu sebenarnya pernah kuliah atau enggak itu? Setahu saya sih tidak pernah, karena begini, kalau berdasarkan yang saya dengar di TikTok, yang kata tetangganya itu, ya kan, itu dia hanya lulusan SMP gitu loh. Mana mungkin, makanya begini loh, sebenarnya tulisannya itu adalah hasil debat, ya kan, hasil debat yang dilakukan selama ini di TikTok. Artinya kata-kata di situ adalah kata-kata debat. Misalkan
Masa ada tulisan di situ halaman berapa ya? Lupa saya ya. Itu begini kalimatnya. Mari kawan-kawan kita lanjutkan. Masa ada kayak gitu? Itu astagfirullahaladzim. Bukan hanya. Jadi bukan hanya tidak memenuhi standar. Kalau tesis itu kan misalkan ada judul tesis ya kan, terus nama penulis. Kalau nama penulis jelas kan dia ada. Cuman penempatannya juga ngawur, ya kan. Terus kalau itu tesis dalam artian formal itu kan ada lembar persetujuan dan sebagainya ya. Tapi itu tidak ada sama sekali gitu loh. Kata pengantar tidak ada, ya kan. Latar belakang penulisan itu tidak ada, ya kan. Tujuannya apa, metode yang digunakan apa, itu juga tidak ada gitu loh. Nah ini misalkan ini ya Gus. Ya. Sekarang marilah kita melanjutkan untuk memeriksa kitab yang dijadikan referensi mereka Bani Pahlawi untuk meyakinkan kaum muslimin bahwa nasab mereka paling sahih sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Iya, masa kayak gini layak, ya kan? Kalau tesis itu, kalau misalkan ada pendahuluan, latar belakang kan begitu, harus diuraikan dulu pentingnya penelitian ini apa, ya kan? Terus masalah yang akan diselesaikan itu apa, ya kan? Rumusan masalah atau pertanyaan itu kan harus jelas, ya kan? Batasan masalah aja nggak jelas itu. Mohon maaf ya, di dalam tulisannya Qori ini, ya, ini batasan masalah nggak ada ini. Kalau Kiai Imad ada, dia pembahasannya tidak melebar dari Ahmad bin Isa, tidak melebar dari itu, gitu loh. Ya kan? Tapi dia nggak kemana-mana, dan itu pun diulang-ulang dari paragraf 1, di copy paste lagi paragraf 1. Ya Allah Gusti, bagaimana mungkin gitu loh. Lah gini kok, mohon maaf ya, gini kok disebut tesis apaan gitu loh. Untuk katakanlah ini, artikel aja nggak nganu loh ya, mohon maaf, artikel saja nggak layak loh. Saya itu menerbitkan sudah hampir 25 buku di Ide Kreatif dulu, ya, menjadi editor 2 majalah saya itu. Saya menulis buku itu ada, buku saya pribadi itu ada 4. Yang lainnya itu bukuan. Itu nggak layak sama sekali bagi saya, sama sekali. Mohon maaf di situ, misalkan tinjauan pustaka, dia itu nggak ada rujukannya itu. Rujukan mungkin ada ya, disebutkan beberapa. Cuma nggak ada mana ini, ke arah mana, misal katakanlah kalimat ini atau dia kalau mengutip dari sini itu dari mana, itu nggak disebutkan. Jadi parah sekali gitu. Belum lagi kita kalau bicara tesis itu kan ada namanya kerangka pemikiran atau diagram lah ya. Diagram bagaimana penjelasan teori itu digunakan dalam penelitian. Nggak ada. Gitu. Belum lagi kalau kita jangkepi itu ada yang namanya hipotesis, penelitian. Nggak ada. Gimana coba? Masa? Makanya mohon maaf ya, tidak saya lanjutkan lah. Ya alhamdulillahnya itu dia berbalik ke sana gitu. Alhamdulillah, saya malah bersyukur. Itu Gus Aziz. Untuk alasannya itu apa sebenarnya? Qori itu bisa sampai berpindah ke kubunya Pahlawi itu, Gus. Barangkali jenengan tahu. Kalau perpindahannya, saya kira itu sesuai lagu saya itu. Gimana itu? Nah, kalau lagu saya itu kan Qori itu sebelum pindah itu kan begini. Ketika dia menggalang dana untuk penerbitan bukunya, ya kan? Terus dia itu juga masuk di petisi pada waktu itu. Masuk di petisi, meminta anggota petisi untuk meminta uang, transferan, minta bagian. Padahal di petisi itu tidak ada untuk cari cuan, gitu loh. Pada akhirnya dia keluar petisi begini dan begitu, akhirnya pokoknya nggak karuan. Itu seminggu 3 atau 2 hari sebelum keluar. Pada akhirnya semuanya diserang. Intinya adalah sebelum keluar dia memberi pernyataan, saya ini sudah berjuang, sudah berjuang tapi tidak dianggap. Tidak dianggap. Kiai Imad lebih memilih Gus Fuad Pleret. Ya kan? Gus apa sih tuh? Dapat Fortuner. Waduh, macam-macam. Saya dapat apa? Padahal ya, Kiai Imad tidak datang di Banten, saya yang datang di Banten itu. Saya juga datang ke Banten loh. Ya, paham, jenengan datang. Wong, kita ingat, mungkin sampean ingat lah, malam itu saya dengan Gus Hanif, ya kan? Terus sebelum debat itu kan kita teleponan itu, semalaman itu kan. Bagaimana merajak isu kan gitu.
Artinya apa? Ya tujuannya memang sejak awal pertama cari panggung kalau saya melihat. Dari panggung. Ketika Kiai Imad melarang untuk melanjutkan, dia kan maksa untuk mewakili, ya kan? Akhirnya ya Kiai Imad berarti apa? Dia mencari panggung memang di situ. Ya, karena cari panggung terus setelah itu jobnya ndak ada, ya kan? Yang keliling itu Kiai Imad, Gus Abbas, Kiai Imad, Gus Abbas, kadang-kadang dengan paling dia 1-2 kali lah, beberapa kali dia itu ikut ya. Nah, itu saya kira itu yang menjadikan dia itu berpindah gitu. Itu menurut saya Dan ya. tadi kan ini Beb Alkemi, kan sebelum kitab atau buku tersebut itu dicetak, kan sudah beberapa teman-teman yang memesan buku tersebut dan mungkin sudah terkumpul lah. Itu gimana itu nasibnya itu? Jadi begini, setelah saya itu nggak menggarap, maka dilemparkan ke seorang kawan yang juga diteman di TikTok. Lah di situ digarap terus sudah jadi 5 atau 10 buku, saya lupa 5 atau 10 buku, cuman nggak jadi dibayar karena uangnya masuk ke Qori semua. Nah, dan itu pun kawan yang itu masih punya tanggungan, nah, masih punya tanggungan ke percetakan itu karena sudah dibelikan kertas dan macam-macam kan begitu. Nah, yang di grup pesanan itu waktu itu kalau nggak salah sudah terkumpul antara 10 sampai 15, ya kan? Yang di grup ya, terus di grup itu ada puluhan, bahkan mungkin hampir mencapai ratusan orang di grup pesanan buku itu dengan nomor rekening itu. Saya sempat masuk bukan masuk nomor saya ya, kawan saya yang masuk di situ, lalu di screenshotkan, ini loh grupnya gitu. Saya dikeluarkan tapi sudah dikeluarkan dari grup. Oh ya, kamu sudah transfer berapa? Saya transfer 500.000. Mana buktinya? Ini kan. Oh iya iya. Itu banyak itu banyak. Berarti korbannya banyak ya Gus ya? Dan pertanggungjawabannya gimana itu? Pertanggungjawabannya? Nah, ketika saya dimintai untuk mengkoordinir kawan, ada yang telepon ke saya beberapa 3 orang yang memberikan mau melaporkan Qori terkait hal ini. Nah, ya kan karena ini kalau dilaporkan bisa saja itu karena tidak sesuai kan begitu. Nah, pada akhirnya saya hanya mendapatkan dua screen hasil transferan itu, yang lainnya saya tidak punya akses ke kawan-kawan yang lain. Nah, mau dilaporkan tapi sampai sekarang memang belum dilaporkan gitu. Berjalan. Teman-teman masih berbalik hati itu ya. Ya, lanjut. Cuman gini, dia itu di room ketika ayo habis berapa memang? Tak kembalikan sekarang gitu kayaknya. Tak kembalikan sekarang. Hitung sekarang. Ayo, gitu kayaknya kayak gitu. Faktanya dikembalikan nggak? Enggak. Buktinya kawan saya juga tidak dikembalikan kok. Aduh, masalah la ilaha illallah. Tapi ada ini, ada untungnya, Beb. Jadi ketika Qori itu sudah tidak lagi di barisan Kiai Imad, itu sudah tidak ini lagi, tidak ada tidak ada sesuatu yang remeng-remeng lagi begitu. Iya. Karena dari awal juga saya itu curiga. Jadi mungkin Gus Alkemi itu ingat ketika saya itu lagi di tol ya, malam-malam lagi mudik ke Jawa, yang malam-malam itu loh. Gus, nanti coba besok nanti habis Syawal kita itu datangi RA dan kita siapkan tuh pengamanannya. Terus kita datang ke sana untuk melakukan debat. Barangkali Gus Alkemi ingat dengan itu ya. Ya. Saya jawab kan, ini tesisnya Kiai Imad, hasil pemikiran beliau, sehingga beliaulah yang berhak untuk mengiya atau mentidakkan itu. Jadi kalau saya nggak mau. Dan itu bisa diambil satu kesimpulan bahwasanya memang tujuannya Qori itu adalah untuk tadi nyari panggung ya. Sebentar, saya tak buka bukunya Qori, tulisannya Qori ya. Sebentar. Di Sarahi, Gus. Di Sarahi. Itu mungkin sampean bisa baca-baca komen dulu. Saya tak cari bukunya, lupa tak taruh mana ini. Oke. Siap. Ini kata Kang Doro Sepuh. Mana tadi? Lewatan. Nah ini. Gus, tanya Habib Alkemi, katanya Qori nggak pernah salat ya? Lah kalau itu saksinya banyak sih, di Kebu Iwa 3 hari katanya juga enggak. Banyak kalau itu saksinya. Ya wallahu alam ya, semoga sadar lah gitu. Nggak Beb. Salatnya itu di Sidratul Muntaha seperti pagi Hilmu Kadam begitu. Jadi nggak kelihatan oleh teman-teman yang ada di bumi, barangkali seperti itu. Iya, cuman begini ya, kalau menurut saya, kalau dia sekarang menulis katanya antitesis untuk Kiai Imad, pertama ini harus dilihat,
ketika dia mengatakan bahwa saya menulis antitesis Kiai Imad, pertama, dia kalau mengatakan itu berarti dia mengakui tesisnya Kiai Imad. Nah, itu pertama. Ya. Yang kedua, ya kan? Yang kedua, mana mungkin dia menulis antitesis? Wong tesisnya aja kayak gitu amburadul. Itu mana mungkin? Apalagi yang dibawa Abnaul Imam. Itu logikanya di mana? Gitu loh. Abnaul Imam kan sampean tahu sendiri gitu loh. Nah, nanti sampean bahas terkait itu loh. Abnaul Imam yang halaman 17. Jadi ketika ini mohon maaf ini tolong ya. Catat. Qori dan kawan-kawan ya kan? Kabit atau kiai-kiai yang mempercayai bahwa Abnaul Imam itu sahih ya kan? Dan bisa dijadikan landasan untuk mengisbat nasab Ba'alawi, maka sejatinya Anda sedang membatalkan nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kenapa demikian? Karena di dalam Abnaul Imam halaman 27, itu adalah pembatalan nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, mungkin untuk pembahasan itu nanti Gus Aziz di lain waktu saja, itu bagus itu. Oh, itu sudah saya angkat di Pak Alkemi tadi sore. Oh, sudah kah? Oh, sudah. Antum ketinggalan. Ketinggalan. Oke. Diulang ini kata Habib Majelis Sholawat Merah Putih, diulang nasab Habib Qori Al-Bangali, cina. Ya, silakan diulang, Gus. Silakan diulang itu ya. Oke. Ya. Saya tak cari bukunya tadi belum ketemu. Siap. Itu di WA ada itu, Bib. Jadi begini, teman-teman ya, ini pertanyaan dari Habib Majelis Sholawat Merah Putih atau Habib Wali. Menanyakan tentang perihal nasabnya Habib Qori. Jadi seperti kemarin yang sudah kita sampaikan, ketika saya mengulas tentang biografi dari Syekh Ahmad Al-Qushashi, Ahmad bin Muhammad bin Yunus atau Abdul Nabi Ad-Dajani Al-Qushashi. Jadi memang benar, Syekh Ahmad Al-Qushashi merupakan seorang ulama yang besar, bahkan menjadi salah satu poros dari seluruh sanad-sanad, baik itu sanad keilmuan atau sanad thariqah di seluruh dunia itu. Bahkan banyak juga murid-murid dari Ahmad Al-Qushashi ini dari kalangan ulama-ulama Hadramut yang diantaranya itu adalah para habib-habib. Tetapi bukan dalam talaki, hanya sekedar mendapatkan ijazah saja. Dan itu di salah satu murid dari Ahmad Al-Qushashi itu adalah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tapi hanya sekedar ijazah saja ya. Kemudian ada Abdullah bin Husin bil Faqih, dan juga masih banyak tokoh-tokoh Balawi yang lainnya yang mereka itu mengambil ijazah dari Syekh Ahmad Al-Qushashi. Nah, kemudian Syekh Ahmad Al-Qushashi itu memiliki seorang anak yang namanya Ali. Sebenarnya memiliki 6 anak, 5 perempuan, kemudian 1 laki-laki yang bernama Ali. Kemudian Ali memiliki 4 anak, ada Abdullah, Jamaluddin, Hamzah, dan Haila. Nah, kemudian kalau nasab Qori seperti yang kita saksikan di video-video itu, itu ke atasnya adalah Ahmad bin Abdul Ma'ali bin Jamaluddin bin Ali bin Ahmad Al-Qushashi. Nah, kemudian ketika saya cari dalam kitab Tuhfatul Muhibbin fi Ma'rifati Malil Madaniyyin minal Ansar, karya dari Syekh Abdurrahman bin Abdul Karim Al-Ansari yang meninggal pada tahun 1197. Dan beberapa cucu-cucu dari Syekh Ahmad Al-Qushashi itu beliau temui, dan beliau menjelaskan tentang Baitul Qushashi atau keluarga Al-Qushashi serta keturunan-keturunannya, bahwa nasabnya Habib Qori Oktiva Al-Bangali itu tidak bersambung kepada Syekh Ahmad Al-Qushashi, lantaran Abdul Ma'ali yang merupakan cicit daripada Syekh Ahmad Al-Qushashi tidak memiliki anak yang bernama Ahmad, tetapi anak beliau itu namanya adalah Muhammad Abdul Khair, dan itu bisa diverifikasi dari kitab Tuhfatul Muhibbin fi Ma'rifati Malil Madaniyyin minal Ansab, karya dari Syekh Abdurrahman bin Abdul Karim Al-Ansari. Nah, jadi dari sisi kenasabannya itu tidak terkonfirmasi. Kalaulah memang Abdul Ma'ali yang merupakan cicit dari Syekh Ahmad Al-Qushashi itu memiliki anak yang lain, silahkan bawa data sezaman yang menunjukkan bahwa Ahmad itu merupakan anak dari Abdul Ma'ali yang merupakan cicit dari Syekh Ahmad Al-Qushashi. Begitu teman-teman ya. Siap, terima kasih Beb atas pertanyaannya. Oke. Oktiva itu apa sih? Serius nanya. Oktiva itu namanya, nama Qori. Nama Qori itu tulisannya Teku Oktiva. Nah, lalu kemudian kenapa dipindah menjadi Qori atau dirubah menjadi Qori ya? Saya kurang tahu itu. Mungkin Habib Alkemi tahu.
tentang hal itu? Ya, saya juga nggak tahu. Cuman kalau mohon maaf ya, ya ada satu satu video yang beredar, yang baru tadi siang itu diperlihatkan kepada saya. Itu dia kan videonya dibaptis sama pendeta kan begitu. Lah waktu itu namanya masih Habib Nahnu itu. Itu video lama sama satu sama Nabi Luga. Nabi Luga itu yang di lintas agama itu ada satu pendebat dulu namanya Nabi Luga yang mengaku sebagai nabi, itu pernah bertemu dengan Qori dan Qori tanding di situ dengan Nabi Luga ini gitu. Nah di situ narasinya Qori dibaptis kan begitu. Dulu namanya bukan Qori, dulu namanya Habib Nahnu. Oh, Habib Nahnu. Habib Nahnu itu videonya masih ada. Itu sebenarnya bukan pembaptisan, itu dulu pertemuan antara Nabi Luga dengan Habib Nahnu. Wah gitu. Jadi Habib pengen dipanggil Habib memang ya, Gus? Dulu Habib Nahnu kok panggilannya. Oh, jadi benar ya Habib Nahnu ya. Dulu kayak gitu. Ya. Saya tak kasih contoh ya. Kemarin itu sudah tak buatkan struktur untuk kepenulisannya tesisnya tanda kutip ya, tesisnya Qori ya. Tak kirim sampean ya, nanti perlihatkan. Ya, emang dari situ nggak bisa, Beb? Nggak bisa karena saya pakai komputer. Nggak bisa. Nggak bisa, Beb. Ini HP, ya kan? Ini komputer terpisah. Ya. Kirain nyambung gitu, Beb. Siap. Kirim aja, Beb. Paling tidak itu dulu sudah tak buatkan begini biar ada gregetnya lah dulu. Cuman karena nggak tak lanjutkan gitu. Apalagi saya dimarah-marahi terus. Aduh. Tuh. Ya. Nanti coba. Nah, ini. Itu tak kirim itu. Sudah tak buatkan begitu. Meskipun ini kalau di sini teratur, kalau di WA kok nggak begitu teratur. Tapi coba baca aja. Oke. Kita baca ya. Sebentar. Apa tak kirim JPEG aja biar ditampilkan? Ngono ae, Beb. Mending gitu. Oh iya. Oke, sampean ngomong yang lain tak buat JPEG. Oke, siap. Bang Suparman sungguh keji bila tesis ke Dudin dibandingkan sama tesis Qori Bangla. S3 versus SMP. Kejam, Bro. Iya. Masalah. Tuh, ada Habib Teguh Charles Iskandar Muda Al-Malikus Soleh. Assalamualaikum. Salam kenal Bebodrek 69. Salam kenal katanya. Ya, sambil kepoin YouTube saya ya. YouTube saya itu nggak begitu aktif, cuman isinya tak isi lagu-lagu terkait Qori banyak gitu. Ya. Kita ya, biar enak ini. Namanya apa, Beb? Alkemi? Channel lah. Alkemi Indonesia. Channel? Ya. Sambil kita simak gitu, Beb. Mana ini? Nyap-nyap jahanam ya? Ya, nyap-nyap jahanam juga gak apa-apa. Ini dulu yang mau tak kirim ini sebenarnya tak buat. Aduh, sebentar. Apa namanya? Nah, ini channel saya ini. Nih, mohon untuk teman-teman didukung ya channel Alkemi Indonesia. Karena sebenarnya dulu itu Habib Alkemi sudah punya itu channelnya, cuman di banned atau gimana? Diambil alih sama Mbak Alawi. Allah, jahatnya begitu ya. La ilaha illallah.
Sebagian saja ya tak kirim ya, biar nggak terlalu banyak, cukup 1 sampel aja. Oke, siap, boleh. Biar nggak terlalu lama. Maksud saya begini, bandingkan dengan apa yang saya lakukan dengan apa yang ini terkait punyanya Kori ya. Ya. Nggak bisa play. Ini ada Kibin ternyata. Eh? Oh bisa, Beb. Mau di play tah? Iya sambil ngeplay. Oke. Siap. Ini kedengeran nggak ya? Nggak kedengeran mungkin. Lemot Beb ya. Supaya mereka sadar dan tahu Alawi palsu, jangan percaya itu. Nih, gua udah keliling kampung nih, liatin aja tiap bulan gua keliling Bogor, Cianjur. Gua dakwai para kiai supaya kagak percaya Alawi palsu. Malu dong malu, tinggalkan jalannya. Ngawur melulu, abang gratis yang dicari saja. Ini peringatan, dengarkan laguku. Jangan terjebak situ, kembali pada ilmu. Nah, mungkin bisa di skip Gus. Tidak di skip. Ya. Boleh dilihat sendiri nanti di channel saya itu ada banyak lagu yang untuk baru saya produksi. Insya Allah minggu ini saya launching itu lagu terkait itu Debu Tarim. Nah, Debu Tarim itu. Itu Gus sudah tak kirim itu salah satu. Oke, muncul nggak ini? Muncul ini. Ya muncul nggak apa-apa, kelihatan dikit. Jadi itu sebenarnya biar tak baca aja ya. Itu sebenarnya sudah saya buatkan, ya kan? Struktur kepenulisannya. Cuman nggak saya lanjutkan terkait punya Kori. Misalkan bab 1 pendahuluan latar belakang 1.1 menjelaskan pentingnya penelitian tentang nasab dalam Islam. Terus urgensi metode penasab dalam tradisi keilmuan, tujuan penelitian dan manfaatnya, apa saja metode yang digunakan dalam penerapan nasab, bagaimana istilah yang digunakan ulama ahli nasab dalam mengkaji nasab, bagaimana sanad periwayatan dalam nasab. Ini maksud saya biar kerangkanya itu teratur sampai metode penelitian, terus sumber data, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, terus sampai analisis metode penasaban nasab, terus kajian pustaka. Ya kan, sampai bab 4 keputusan hasil kajian nasab, terus daftar pusaka. Lah ini sudah saya buatkan, tetapi kenapa nggak saya lanjutkan? Ya karena itu terlalu apa ya? Ya nanti itu jadi tulisan saya, bukan tulisannya Kori. Gitu. Iya. Emang susah sih kalau orang nggak bagus. Jadi bukan ngeledek, bukan ngehina, tapi faktanya memang seperti itu. Ngomongnya Mas Langit gitu, tapi faktanya nggak ada gitu ya. Oke, mungkin ada dibahas Gus sebelum barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Mungkin begini ya, makanya saya kembali lagi, jangan percaya kepada pernyataan siapa namanya Kori yang kesana sini katanya sudah menulis antitesis untuk Kiai Imad. Jangan percaya. Kenapa demikian? Uang tulisannya aja yang saya. Jadi satu-satunya orang yang pertama kali tahu tulisannya Kori kayak apa itu saya dengan Bang Acok. Baru setelah dia mengeluarkan tesis, baru tak sebarkan ke semua. Ini loh tulisannya Kori. Nggak mungkin dia bisa nulis tesis. Uang nulis judul saja amburadul, ya kan? Nulis itu tidak ada daftar isinya, titik koma nggak jelas, struktur penulisan itu tidak ada sama sekali. Mana mungkin itu dijadikan? Dia cuma hanya gini, kata Bang Den Zubir, kawan kita itu begini. Itu tesis kan mestinya dibahas, bukan ditenteng-tenteng kemana-mana. Kalau ditenteng-tenteng kemana itu tujuannya apa itu sih?
Saya jawab, itu tujuannya itu sama dengan proposal biar dapat cuan gitu. Gitu. Mereka. Ya, kalau memang tidak terima, mungkin ya. Ya pertama tidak mungkin, kedua begini, argumentasi yang dibawakan Qori apa coba? Abnaul Imam kan? Apa itu? Abnaul Imam kan? Abnaul Imam kan? Lah pertanyaannya adalah, betul. Apakah dari pihak Robitoh sendiri, bahkan siapa namanya Gus Rumel atau siapa, apakah mengandalkan Abnaul Imam? Kan dia juga tidak, gitu. Kok tiba-tiba dia membawa Abnaul Imam, ini kelucuan yang nyata bagi saya. Makanya ketika dia bertemu saya di room, coba berani nggak dia bertemu saya di room? Nggak berani, gitu loh. Bahkan mohon maaf kemarin itu ketemu apa? Halo. Nggak berani ketemu di room. Lah kan yang tahu rahasianya saya. Ya yang tahu rahasianya kan saya. Itu pertama. Yang kedua, beberapa kali saya ketemu di room, yang terakhir ketemu di room itu dia naik, tiba-tiba membuka bokep, akhirnya rungkat gitu. Masa kayak gitu perilakunya, buka bokep, saksinya banyak itu. Gitu. Jadi nggak pakai omong, saya kira itu siapa, ternyata Qori sambil buka itu. Nggak ngomong ke saya, nggak berani, mana mungkin dia berani ngomong ke saya. Meskipun di pihak sono pasti merosting saya, merosting kawan-kawan itu. Ah, itu parah sekali itu kalau Qori gitu. Qori, kamu sudah saya buatkan lagu lagi, Qori. Aduh, masalah. Oke. Ya alhamdulillahnya saya dari teman-teman ada yang lanjut. Ya alhamdulillahnya berkat Qori saya bisa menulis banyak lagu ya terkait Qori. Yang pertama itu Nyap-Nyap Jahanam, yang kedua itu terkait rayuan Qori kepada Inyong Pemalang, yaitu judulnya Nang Ning Nong Ning Nang Ning Nong Nang Ning Nong Ning Nang Ning Nong. Alhamdulillah ya diterima oleh halayak ya, lumayan lah viewsnya. Kalau di TikTok viewsnya sampai hampir 70.000, lumayan kan. Artinya lagu-lagu saya diterima, mohon dukungannya, di share, like ya, jangan lupa disawer. Nah, itu yang paling cocok itu. Jadi gitu teman-teman ya. Untuk apa namanya channelnya Habib Alkemi Indonesia itu mohon di karena ini masih gitu nih, baru 70 ini. Baru 70 subscriber ini. Ini mohon untuk teman-teman untuk like dan subscribe ya. Agak barangkali ada dari teman-teman kepada Habib Alkemi Al-Qori mengenai Habib Qori Oktiva Al-Banggali. Ya, Mas, silakan dari teman-teman. Barangkali ada yang menanyakan tentang Habib Qori. Sambil makan, Beb. Nggak apa-apa, Beb. Bebas, Beb. Iya, saya belum buka ini. Belum buka. Ya Allah. Gorengan udah, Pak. Ya, kalem, Beb. Kalem. Sambil makan nggak apa-apa, Beb. Bebas. Nih, kok nggak ada pertanyaan tentang Habib Qori ini? Oh, enggak. Jadi justru ada pertanyaan gitu. Gus Baha aja alim kayaknya, alimnya kayak gitu, sangat takdim terhadap Ahmad yang nggak jelas muridnya siapa, ngerasa dirinya benar. Itu gimana itu? Kira-kira ada jawabankah untuk menjawab statement ini? Kalau Gus Baha saya tidak mau mengomentari karena Gus Baha memang alim. Terus? Tapi yang namanya perbedaan itu biasa saja. Apakah ya biasa. Ini biasa aja, Bin. Nggak perlu panas. Jadi begini ya, Gus. Gus Aziz. Siap. Kenapa kok dia tidak mau bertemu dengan saya? Pertama, saya megang kartunya. Yang kedua, ketika mau mendebat dengan saya lawan dengan bukunya sendiri atau tulisannya sendiri begitu. Jadi misalkan dia membahas terkait apakah hijrah atau tidak, maka saya akan menggunakan dalil Wan Hadaro itu. Nah, yang punyanya dia itu. Nah, itu. Jadi dia sebenarnya Qori versus Qori gitu. Karena pikirannya Qori saya lawankan dengan pikirannya sendiri gitu.
Jadi dia nggak akan berani. Jadi nggak perlu capek-capek ya? Nggak perlu Capek-capek capek-capek. Beb, ya? Nggak perlu. Bantah sendiri itu ini katanya tulisanmu gitu. Gitu. Oke. Jadi nggak usah repot-repot. Nah terus itu ada pertanyaan itu Beb. Dari Habib Majelis Sholawat Merah Putih. Apa pekerjaan Habib Qori sehari-hari? Ngerum. Sehari-hari ya di room Di TikTok. Ya di room TikTok. Tapi sekarang sudah diblokir semua sama kawan-kawan kayaknya. Berarti nggak ya ke kawan-kawan itu? Iya, mungkin ada beberapa yang masih bisa naik, tapi dia pakai akun lain dan dia kenapa kok diblokir? Karena beberapa kali menghancurkan room melalui pornografi gitu. Oh. Jadi nggak cuma sekali, beberapa kali melakukan hal yang sama di Komal itu. Itu kan perilaku yang buruk sekali begitu. Terus begini, mungkin ini sudah berapa jam ini? 1 jam sudah ada? Oh, udah 1,5 jam. Tapi kalau sama Habib Alkemi baru sejam kayaknya. Oh ya nggak apa-apa. Ini saya kira sudah cukup. Cuman begini, Qori dengan membawa Abnaul Imam berarti dia membawa ke jurang lebih dalam Ba'alawi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ini peringatan ya kepada siapa-siapa yang mengikuti Qori terkait argumentasinya terkait Abnaul Imam, bahwa mereka sedang meruntuhkan nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi ustadz-ustadz, misalkan Ustadz Fatah atau siapa, Ibnu Kholti atau siapalah, yang mendukung terkait Abnaul Imam, silahkan saja. Silahkan saja. Kenapa? Meskipun itu dianggap absah, tapi sejatinya kalau itu kamu anggap absah, berarti kamu merungkatkan nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mau kamu? Mau? Hah? Mau? Itu aja. Mungkin kalau Hah? Oke, berarti mangga. Barangkali ini udah capek. Ya, berarti begini, Gus. Berarti begini. Judulnya itu sampean buat aja. Ba'alawi membatalkan nasab, bukan hanya membatalkan nasab Syekh Abdul Qadir. Sudah sih ya tadi ya, tadi sore. Udah. Oh iya. Ya sudah kalau gitu. Itu aja mungkin ya. Untuk teman-teman mohon maaf. Saya sebenarnya bukan petahqiq, tapi saya hanya orang yang kebetulan mendapatkan tulisan Qori pertama kali gitu aja. Ya, closing statement-nya monggo. Ya itu aja closing statement-nya, sudah itu aja. Siapapun Anda yang mengikuti Qori berarti sedang meruntuhkan nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan Abnaul Imam. Di halaman 27 silahkan dibaca sendiri ya. Nah kan sekarang kebongkar semua siapa Qori dan bagaimana Qori yang ya hanya penunggang gelap ya, penumpang gelap atau ya mencari panggung di polemik nasab ini ya, yang sok-sokan membuat antitesis yang ya, akhirnya malah kebongkar semua aibnya, kebongkar semua kepalsuan-kepalsuan yang dia lakukan sendiri, yang hanya ingin mencari cuan di polemik nasab ini, yang merusak nama dirinya sendiri, yang selama ini dari awal juga memang membuat gaduh ya, bikin rusuh di PBLS, termasuk yang dia pernah sok-sokan pengen ngajak perang Bahar atau ngajak duel Bahar ya, Bahar Smith dan lain sebagainya, dan dari situ semua orang juga nggak respect sekali dengan yang namanya Qori ini, apalagi cuap-cuapnya yang menyebut Ba'alawi Jahannam itu pun semuanya tidak suka. Walaupun kita mengkritisi nasab Ba'alawi, namun kita tetap menggunakan akhlak, adab ya, ke adabnya seorang ya orang Jawa, orang Indonesia, Nusantara ini yang penuh dengan adab ya, tidak seperti golongan imigran ini yang sama sekali tidak menunjukkan adab sama sekali, yang adabnya ya begitulah ya, seperti inilah akhirnya ya. Kalau orang niatnya tidak baik ya akhirnya akan dibongkar sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih sahabat saudaraku sekalian ya, semoga video ini menjadi pelajaran bagi kita semua, yang banyak hikmah yang bisa dipetik dari semua ini. Oke, terima kasih. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan urusannya, diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, ya, anak-anak yang soleh-solehah. Terima kasih.